Banyak teman-teman dari Malaysia yang menanyakan kabarnya Bang Toha, Bang, bagaimana kondisi ekonomi di kampung, baik-baik saja atau tak. Sekarang rupiah tengah melemah, dan baru semalam Pak Presiden juga tengah berpidato yang dimana katanya warga kampung, warga desa nggak pakai dolar. Dan itu pidatonya viral di Malaysia. Dan kemarin juga sempat viral di Malaysia karena beliau membandingkan gaji di Indonesia, terutama gaji hakimnya lebih tinggi dibandingkan di Malaysia. Dan itu juga menuai perdebatan di media sosial antara netizen, yang dimana netizen Indonesia merasa kecewa. Bangga itu kalau gaji guru di Indonesia lebih tinggi daripada di Malaysia. Bangga itu kalau ringgit Malaysia dengan rupiah Indonesia sama-sama kuat. Tapi justru rupiah kian melemah. Saya tak habis pikir ya, apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo, yang dimana ketika rupiah melemah sampai-sampai sikit-sikit orang desa dijadikan alasan. Orang desa nggak pakai dolar. Jadi kesannya itu beliau tak kisah dolar mau naik berapapun. Padahal kalau dolar naik, ekonomi dan juga kehidupan di kampung itu juga berpengaruh. Karena apa? Roda kehidupan, kok roda kehidupan sih? Roda ekonomi ini melengkapi satu sama lain. Jadi kalau penukaran dolar makin tinggi, sedangkan Indonesia juga masih banyak bergantung kepada negara luar, jelas-jelas ini berdampak, Pak. Saya tak habis pikir lah, Bapak seorang presiden sampai-sampai, ya Allah ya Robbi, astagfirullahaladzim, kenapa pidatonya seperti itu, Pak? Bahkan banyak teman-teman dari Malaysia ya, yang dimana mereka itu tak habis pikir. Ini dia berbagai reaksi dan komentarnya teman-teman dari Malaysia, sebab pidatonya Bapak Prabowo ini juga viral di Malaysia. Dan yang membuat saya heran tentang gaji hakim di Indonesia yang kemarin Bapak bangga-banggakan. Apa Bapak nggak malu sama negara luar, Pak? Yang dimana Bapak mengatakan gaji hakim di Indonesia itu lebih tinggi daripada Malaysia. Harusnya malu, Pak. Bapak seorang presiden tapi mengait-ngaitkan dengan negara luar, seolah-olah istilahnya yang terpaling maju negara kita. Namun pada faktanya, Pak, kalau kita mau berbicara fakta ya kan, fakta pahitnya rupiah kita ini kalah jauh dengan ringgit Malaysia. Kalah jauh. Sekarang ringgit Malaysia, satu ringgitnya itu mau menuju 5.000 rupiah. Apakah orang desa nggak berdampak? Jelas berdampak. Kehidupan di desa, cari uang 100.000 saja itu sulit. Satu hari cari uang 100.000 sulit. Tidak semuanya orang di desa bisa mencari uang 100.000 dalam sehari. Kadang-kadang dicari seminggu ada, kadang-kadang dicari seminggu lagi sudah nggak ada. Mau bergantung di mana? Di sektor pertanian. Nggak mungkin setiap hari warga desa akan panen. Dan kehidupan di desa, nggak semuanya orang pegang duit banyak. Dan nggak semuanya orang punya tabungan. Nggak usah banyak-banyak lah. Orang-orang di desa mungkin kalau ditanya, punya tabungan 30 juta nggak di ATM? Jawabannya pasti banyak yang nggak punya. Jangan nanti pula. Tapi kalau mereka jual sawah dan ladangnya kan ada. Itu bukan tabungan. Jadi jangan ada ya pula berkomentar seperti itu. Kemudian kalau dibandingkan dengan upah kerja di negara tetangga Malaysia, yang dimana saat ini ringgitnya tengah menguat, upah kerja di Indonesia dengan di desa-desa, kok upah kerja di Indonesia dengan di desa-desa, sorry Bang Tua perbetulkan,
upah kerja di desa-desa di Indonesia dengan upah kerja di desa-desa perkampungan Malaysia juga beda jauh. Di Malaysia UMR-nya hampir menyentuh angka 8 juta karena rupiah telah melemah. Melemahnya ini keterlaluan dan menjadi rekor terburuk sepanjang zaman. Sepanjang saya hidup, baru kali ini rupiah menyentuh di angka 17.600 per dolar. Dan diringgitkan, satu ringgitnya 4.600. Jadi kurang 400 rupiah sudah OTW. Satu ringgit Malaysia jadi 5.000 rupiah. Saya sebagai orang Indonesia yang hidup di kampung sebenarnya sangat berdampak lah. Kalau dolar itu makin naik, justru rupiah makin melemah, kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Apalagi saya ini juga seorang penjual atau pedagang, yang dimana harga gula awal saya waktu balik kampung, harga gula itu masih di angka 700.000, 720.000, 50 kg. Tapi sekarang sudah 8 bulan lebih di kampung, menyentuh angka 800.000 lebih. Karena Indonesia juga masih impor gula. Bahan makanan sebagian juga masih impor, seperti kedelai. Minyak goreng sekarang juga naiknya nggak masuk akal. Padahal kalau dipikir-pikir, Indonesia ini kan salah satu pengeluar atau penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Minyak gorengnya itu lebih murah di Malaysia, gulanya pun juga lebih murah di Malaysia. Dan untuk teman-teman yang dari Malaysia yang menanyakan kabarnya Bang Toha, ekonominya gimana? Kalau untuk ekonomi di desa sahabatku semua, alhamdulillah untuk makan Bang Toha sih cukup-cukup saja. Tapi kalau untuk menabung seperti Bang Toha merantau di Malaysia, memang belum bisa. Karena apa? Di sini itu sahabatku semua, misal kata penghasilan itu nggak menentu. Kalau merantau, misal kata kita hari-hari masuk kerja rajin, apalagi kalau ikut overtime juga, bisalah dapat belasan juta di negara tetangga. Meskipun hanya kerja sebagai kebun, tapi kerja kebun di negara tetangga itu upahnya beda dengan di sini sahabatku semua. Nanti pasti ada yang marah-marah nih, kau jangan banding-bandingkan dengan negara sebelah. Kita punya presiden saja suka kok membandingkan dengan negara yang sebelah, yang dimana seolah-olah membanggakan suatu yang kayaknya nggak bangga juga sih bagi saya. Sebab mau digaji setinggi apapun, kalau akhlak dan adabnya suka korupsi, ya akan tetap korupsi. Katanya kan kalau hakimnya digaji tinggi biar nggak ada yang korupsi. Harusnya orang yang digaji tinggi di Indonesia ini adalah para guru. Itu harusnya digaji tinggi seperti di negara tetangga. Dan di Malaysia bukan hanya guru yang mengajar di sekolahan saja yang digaji. Guru-guru ngaji di musola, di suro itu juga digaji. Luar biasa kan? Jadi di sana pendidikan itu benar-benar istilahnya profesi guru ini benar-benar dihargai sebaik-baik mungkin gitu loh. Dan banyak teman-teman dari Malaysia yang berkomentar waktu Pak Prabowo ngomong di desa, orang-orang desa nggak pakai dolar. Ada yang berkomentar seperti ini, saya sebagai rakyatnya pun dengar sesak nafas. Apalagi saya, Kak. Akaknya ini kalau saya lihat yang komentar itu akak dari Malaysia mendengar pidato dari presiden saya sesak nafas. Apalagi saya, Kak. Saya yang hidup di desa tahu realita kenyataan hidup di desa itu nggak seindah yang dikatakan oleh orang-orang yang dimana mereka hidupnya sudah bergelimang uang harta. Makanya kalau ngomong itu ya seenaknya, seasiknya aja. Realita hidup di desa ini sahabatku semua sulit. Lapangan pekerjaan juga nggak banyak, lapangan pekerjaan menetap juga nggak ada.
Makanya kebanyakan orang desa ini lebih memilih lari ke luar negara, cari gaji lebih, lari keluar kota. Dan kebanyakan kalau di kampungnya Bang Toha larinya ke Malaysia. Alhamdulillah adik saya pun juga baru saja pulang dari Malaysia. Dan ternyata ringgit Malaysia naiknya luar biasa. Dan saya pun juga kalau sudah keadaan memang terdesak, tidak baik-baik saja, ya mungkin terpaksa balik merantau ke Malaysia lagi. Sebenarnya juga banyak teman-teman dari Malaysia yang menyarankan, Bang Toha masih muda, baliklah Bang untuk modal hari tua nanti. Jadi kalau di kampung nanti punya tabungan enak, mungkin Bang Toha bisa beli sawah untuk bekal hari tua nanti. Terima kasih untuk kepeduliannya teman-teman dari Malaysia, yang dimana mungkin saat ini di kampung dalam segi ekonomi ya alhamdulillah bolehlah untuk hidup makan, tapi kalau untuk tabungan belum, sahabatku semua. Dan ada kalanya suatu saat nanti kalau sudah terdesak, apa boleh buat, mungkin Bang Toha balik merantau ke Malaysia lagi. Dan saya sebagai orang desa sedih kadang-kadang mendengar pernyataan dari seorang pemimpin negara. Orang desa selalu dijadikan alasan ketika IHSG anjlok atau pasar bursa saham turun, orang Indonesia nggak main saham, rupiah melemah, dolar naik, orang desa nggak pergi ke luar negeri. Kenapa sih orang desa yang selalu dijadikan alasan? Justru orang desa itu yang dimana hidup berjuang tanpa mengeluh, tanpa pernah istilahnya berharap lebih dari pemerintah. Tapi di sisi lain, ketika mata uang kita lemah, bukannya memberikan jawaban yang enak didengar oleh warga, justru alih-alih cari jawaban yang mudah. Orang desa nggak pakai dolar, kamu kan nggak pernah ke luar negeri. Dan itu sampai viral loh di negara tetangga, di Malaysia. Apa kata warga negara tetangga, ya kan, kalau kita punya Bapak Presiden kok pemikirannya seperti itu. Nggak ada loh yang namanya negara maju mata uangnya terlemah, itu nggak ada. Di mana-mana negara maju mata uang mereka itu kuat. Ini Bang Toha sambil petik cili, sahabatku semua. Sambil petik cili, sambil bercerita. Jadi mungkin kalau keadaan tengah darurat, ya mau nggak mau Bang Toha masuk ke Malaysia lagi. Karena di kampung mau menabung satu hari 100.000 susahnya minta ampun. Ini nanti para warga yang nggak setuju dengan statement saya, pasti nanti saya disuruh pergi dari Indonesia. Ya udah, kamu minggat aja, kamu kabur aja, jangan di Indonesia. Hidup kok kurang bersyukur gitu. Itulah orang pemikiran cetek bila tidak mau menerima kritikan. Dikritik katanya malah nyuruh pergi dari Indonesia. Aduh, negara macam apa ini? Kalau kita nggak mau menerima kritikan, terus majunya kapan? Negara tetangga Singapura, Thailand, mereka sudah berlomba-lomba dalam kemajuannya, mata uangnya juga menguat. Lah kita rupiah dari tahun ke tahun, dari saya lahir hingga sudah beranak, bukannya ada kemajuan, justru makin melemah terus. Entah sampai kapan ini rupiah kita ini melemah terus. Alhamdulillah buah petiknya Bang Toha tumbuh subur. Ini sudah agak tua, mungkin 2 minggu lagi lah boleh panen.
Dan alhamdulillah pisangnya juga berbuah cukup lebat, sahabatku semua. Jadi yang membuat saya heran tentang presiden saya sendiri, sahabatku semua, ya dimana sedikit-sedikit bila ada yang mengkritik pasti nanti dibilang antek-antek asing. Indonesia gelap, kalau gelap kamu kabur aja, nggak usah tinggal di Indonesia. Aduh. Sama dengan orang-orang yang kadang-kadang tak setuju Bang Toha buat video macam ini, nanti pula saya diusir. Dasar si Toha, kamu penjilat Malaysia, balik saja ke sana, nggak usah tinggal di Indonesia. Dikasih kritik nggak mau. Orang kalau nggak mau menerima kritikan, dia sulit maju ke hadapan, sulit. Tapi kalau mau menerima kritikan dan kritikan tersebut dijadikan pengajaran, insya Allah akan maju ke hadapan. Oke sahabatku semua, saya rasa Bang Toha ambil cili ini sudah cukuplah untuk masak petang nanti. Kita lanjutkan sembang-sembang di rumah. Dan hidup di desa mayoritas rata-rata petani. Kalau jadi petani dapat duit 3 bulan sekali. Kalaulah masa panen macam ini, panen jagung 3 bulan sekali baru dapat duit. Dapat duit lagi, itu pun diputar balik untuk tanam jagung lagi, jadi dibuat modal lagi. Kok bisa-bisanya dolar mau naik berapapun gak masalah. Saya sendiri orang yang merantau di Malaysia cukup lama, kalau dolar makin naik, rupiah kian melemah terus, ya terpaksa mau nggak mau saya harus balik lagi ke Malaysia. Padahal kita orang desa, naik kendaraan itu guna minyak, guna motor, bukan guna kuda. Sedangkan motor, minyak itu kan import semua. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena dengan hasil daripada luar negara merantau bisa bangun rumah. Dan mungkin kalaulah dolar makin naik, rupiah kian melemah, saya sebagai orang desa yang dimana saudara saya juga banyak merantau di luar negara, sebenarnya kalau memikirkan nasib keluarga sendiri, senang-senang saja. Karena apa? Dengan melemahnya rupiah, setiap kirim kampung itu makin bertambah naik. Bagaimana tidak bertambah naik, sahabatku semua? Yang dimana adik saya biasanya kalau kirimkan 1.500, dulu 1.500 cuma 5 jutaan, tapi sekarang 1.500 hampir mendekati 9 juta lah, 8 juta lebih. Jadi selisihnya memang banyak sekali. Kalau misal kata kita kirim 2.000 ringgit, itu bisa mencapai hampir 10 juta, kurang sedikit saja. Makanya adik-adik saya pun saya juga kasih nasihat, gunakan sebaik-baik mungkin waktu merantau di Malaysia, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi selagi ada kesempatan yang baik, rajin-rajin bekerja di negara orang. Yang terpenting kerja di negara orang, jaga adab, jaga attitude, jaga sopan santun, insya Allah selamat. Dan kemarin adik saya pun juga merasa senang balik kampung, bisa renovasi rumah, bisa buat acara kenduri, bisa berkurban. Meskipun kadang-kadang
adalah yang komentar toksik, gitu aja kok dibangga-banggain, gitu aja kok dibuat apa seolah-olah tidak ada yang bisa selain merantau di sana. Bukan seperti itu sahabatku semua, tapi bangga dengan hasil kerja peras keringat sendiri, bangga dengan pencapaian sendiri, dan setiap orang itu juga boleh kok bangga dengan pencapaiannya sendiri. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga untuk kedepannya rupiah makin menguat dan normal kembali dan tidak melemah lagi. Tapi saya risau, takut pula nanti akhir tahun justru rupiah melemah, bahkan mungkin bisa Rp1 Rp5.000. Oh ya, Bang Tua akan tunjukkan Rp1 berapa, Rp5.000 itu berapa. Rp1 Malaysia, ini Rp1 Malaysia sama dengan hampir Rp5.000 macam ini. Rp5.000 kalau di Indonesia bisa dibuat beli apa Bang? Rp5.000 kalau di Indonesia cuma dapat air minum saja. Tapi kalau di desa bisa dapat nasi pecel dengan lauk tempe, tapi porsinya sedikit, nggak besar ya kan, namanya saja juga Rp5.000. Dan sekarang Rp1, nah Rp1 Malaysia hampir menyentuh angka Rp5.000 macam ini. Rp5.000 sebentar lagi, kurang sedikit, tinggal Rp400 bisa mencapai angka bisa mencapai angka Rp5.000. Betapa kuatnya mata uang negara tetangga kita, Malaysia. Tapi Indonesia rupiahnya melemah, justru seolah biasa-biasa saja, seolah macam jadi kebanggaan. Oke sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini. Seperti inilah suasana kehidupan di kampung Indonesia, yang dimana bab soal istilahnya mau cari uang 100.000, mau menabung 100.000, memang kalau di kampung agak susah dibandingkan dengan ketika merantau. Kalau merantau senang, kita per bulan bisa budget lah, dapat sekian. Tapi kalau sudah hidup di kampung memang tidak bisa budget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.